Kalau saya amati pasca 98 kan bergeser, kami naik bahasa dalam. Jadi itu sudah bergeser. Yang sebelumnya bangunan yang dibangun oleh Hasantiro, bangunan pemikiran yang dibangun oleh Hasantiro itu sesuai dengan hujah Islam, ya akhirnya susah dan sulit ditransfer oleh para pengikut-pengikut kemudian. Nah, proses pemikiran ini dia lalui dengan beberapa proses transformasi 1, 2, 3, 4 dari Republikan ke atau nasionalis. Jadi tahun 1945 sampai tahun 1953 Hasantiro itu jadi seorang nasionalis Indonesia. Dia menjadi salah satu orang yang berjuang atas nama Indonesia. Bendera Indonesia di London. Saat itu Hasantiro sebagai bendahara BPI, Badan Barisan Pemuda Indonesia di London. Ketuanya Umar Tiro, ya bendera. Artinya dia begitu mencintai Indonesia saat itu karena semangat Islamnya. Karena saat itu Indonesia merasa dijajah oleh Belanda dan memiliki satu mimpi yang sama untuk membangun negara Islam. Ya akhirnya semua orang aja ikut berjuang. Jadi bukan karena ada narasi yang beliau Aceh itu nggak ada, karena semuanya di Indonesia saat itu, semuanya di Indonesia. Mandung jadi Indonesia ya. Bahkan Abu Hasan Gunungkali mengeluarkan jihad, ya kan? Maklumat jihad untuk membela Indonesia saat itu. Semua jadi Indonesia. Jadi jangan dihakimi ini. Kita jangan lihat perspektif ini dengan perspektif kita saat ini. Semua memang bermimpi Indonesia itu jadi negara Islam yang kuat karena semuanya Islam kecuali Indonesia bagian timur. Tetapi dalam perjalanannya ini tidak diwujudkan oleh Founding Father Indonesia. Ya akhirnya Hasantiro beralih menjadi federalis tahun 1953 sampai tahun 1965. Federalis atau Islamis Indonesia, Darul Islam, dia bergabung dengan Darul Islam. Ini persoalannya. Tetapi saat Hasantiro menawarkan gagasan federalisme atau menjadi orang Darul Islam, Hasantiro masih berbicara atas nama Indonesia. Jadi dia masih belum bicara istilahnya, masih belum berbicara atas nama nasionalisme yang lain. Dia masih berbicara atas nama Indonesia. Dia masih membela Sulawesi, masih membela Jawa Barat. Dia masih membela itu, masih membela Kalimantan, Borneo, masih membela Pasundan, Sunda saat itu yang kemudian lahir menjadi basis Darul Islam di Indonesia. Nah, ketika ini gagal, baru dia memformulasikan pemikirannya, membentuk gagasan Panmalaisme, istilah saya. Panmalaisme itu ya nasionalisme Melayu. Nasionalisme Melayu ini ditabrakkan dengan nasionalisme Jawa yang saat itu didominasi dominan di Indonesia. Mandung istilahnya dalam tanda kutip menjawab perubahan naluri. Jadi ini menjawab itu bukan orang ya, maksudnya sistem yang sentralistik. Jadi Hasantiro membentuk memformulasikan narasi nasionalisme Melayu khususnya di Sumatera untuk menghantam ini, sehingga kekalahan Masyumi menyebabkan selesai secara politik nasionalisme ini. Masyumi nggak beda kan, karena narasi Indonesia itu dibangun antara sekuler Islami. Sekuler itu instrumennya Budi Utomo, yang kemudian lahir PNI, PP dan macam-macam lah juga, PNI, PO, PJ kan. Di Islami itu dipelopori oleh Serikat Islam, yang kemudian lahir Masyumi dan lain sebagainya. Dan ini menjadi perlawanan sampai ke landasan Indonesia, yang sekuler lahir Pancasila, yang Islami lahir Piagam Jakarta. Dan pertarungan ini masih terjadi, termasuk pertarungan Habib Rizik 212 ini pertarungan bahagian dari pertarungan ideologi yang belum selesai sebelumnya. Karena kenapa? Tidak ada yang mampu menafsirkan Pancasila itu seperti apa. Tidak ada penafsiran baru terhadap Pancasila, termasuk negara sendiri tidak memberi penafsiran yang baru. Karena dalam pengajuan filsafah negara waktu rapat BPUPKI itu semua berbeda. Yamin berbeda, Soekarno berbeda, misalnya kan, Hashim Wahid berbeda dan lain sebagainya. Jadi tidak ada penafsiran yang sama. Bahkan negara sendiri tidak menafsirkan Pancasila harus seperti ini. Pancasila saat ini hanya ditafsirkan oleh rezim, oleh penguasa. Saya Pak Haji dianggap melanggar Pancasila, dianggap
meruntuhkan Pancasila dan lain sebagainya. Jadi Pancasila diterjemahkan oleh kekuasaan. Nah, dalam hal ini Hasan Tiro muncul membentuk satu nasionalisme baru yang disebut dengan nasionalisme Melayu, yang dia hadapkan dengan nasionalisme Indonesia saat itu. Yang menurut Hasan Tiro, nasionalisme Indonesia itu adalah topeng itu topeng kekuasaan. Nah, selanjutnya karena gagal, tidak diterima oleh beberapa petinggi Melayu, akhirnya bukan tidak diterima, tidak mendapat sambutan. Nah, karena siap, termasuk Medan misalnya kan, dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak siap, walaupun akhirnya ada beberapa daerah Melayu termasuk Riau bergabung dengan Aceh Merdeka, yang Prof. Tabrani-Ram atau kan penggagas Riau Merdeka. Sehingga Hasan Tiro beralih ke Pan-Acehnisme. Pan-Acehnisme ini ya inilah nasionalisme Aceh. Inilah yang dibentuk oleh Hasan Tiro. Dia ciptakan organisasi untuk memperjuangkan ini namanya Aceh Merdeka. Jadi 2068 sudah muncul pemikiran Aceh Merdeka sampai 2010 Hasan Tiro meninggal. Jadi embrio Aceh Merdeka itu muncul tahun 1968. Bukan muncul tahun 1976. 76 itu hanya redeklarasi karena Hasan Tiro menunggu selesainya resolusi PBB terkait self determination. Embrio itu sudah ada tahun 1968, bahkan tahun 1958 yang dibaca buku Demokrasi untuk Indonesia di halaman terakhir di penutupnya Hasan Tiro mengancam akan memisahkan Aceh, Pasundan, Borneo dan lain sebagainya, bangsa-bangsa yang dianggap terjajah ini dijajah oleh Indonesia sesuai dengan hukum internasional. Itu diancam. 2058 baca buku Demokrasi Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Hasan Tiro berontak karena PT Harun yang ditemukan tahun 2004, kemudian 76 Hasan Tiro deklarasikan GAP, itu nggak ada bukti empiris satupun. Saya siap menentang. Cocok. Biarlah orang jadi pegang. Karena telah ada diskusi. Jadi nggak ada satupun bukti yang menyebutkan Hasan Tiro berontak karena persoalan pidana. Hasan Tiro sudah menulis buku Aceh di Mata Dunia tahun 1958 yang isinya itu nasionalisme kemerdekaan Aceh. Dia udah nulis itu. Jadi atas dasar apa misalnya dia dianggap memberontak karena ekonomi, karena murni dia memberontak karena ideologi. Indonesia saat itu membuang ideologi Islam dalam pandangan Hasan Tiro ya, termasuk dalam pandangan Abu Dawud. Nah, sehingga dia menciptakan instrumen untuk melawan. Ya masalah. Jadi nggak ada. Ya, nah waktu dia ambil kerja. Dan tak boleh dulu, tak belakang. Jadi kita nggak ada yang lain ini ya. Nah, inilah genealogi, proses asal usul bagaimana pemikiran terorisme itu terbentuk. Nampak kan? Ini teori formulasinya. Nah, dalam teori formulasinya, ini kita nggak bahas ke belakang, maksudnya nggak bahas peran Rushdie di Tiro, selama Aceh atau pejuang Aceh yang lain, kita nggak bahas itu karena di tangan Hasan Tiro akhirnya terformulasi semangat atau spirit pejuang ulama Aceh masa lalu, kejayaan masa lalu diambil, diramu, diformulasikan, kubah aja udah yang Aceh, selain jadi bagaimana proses teori terbentuk atau formulasinya itu ya seperti ini. Yang pertama, dalam pemikiran Tiro itu teori terbentuk teori agama, dan di dalamnya itu etika, ibadah dan hukum. Yang kedua teori sejarah, yang di dalamnya itu nasionalisme, legalitas dan superioritas. Ya, biar hukum deh yang kadang-kadang harus jelas sekali legalitas ya. Makna legalitasnya menurut teori sejarah yang Hasan Tiro itu masuk dianggap legal secara hukum internasional. Nah, ini maksudnya legalitas. Dia mampu menjadikan sejarah sebagai bukti hukum, bukan tidak semata-mata sebagai identitas atau superioritas, tidak. Tapi dia mampu menjadikan sejarah sebagai bukti hukum. Coba misalnya baca buku sejarah yang ditulis oleh Hasan Tiro dengan buku sejarah yang ditulis oleh Ibrahim Alfian misalnya. Nilainya beda. Karena kenapa? Yang ditulis oleh sejarawan, menurut saya, yang ditulis oleh sejarawan yang selain ini hanya sekedar informasi sejarah.
Hanya sekedar ada debu kata oh macam apa ni dan benar sekian, oh bulan dan dia sedih sekian. Hanya sekedar informasi, tidak ada nilai di dalamnya. Nah, buku sejarah Hasan Tiro yang ditulis Hasan Tiro dia memiliki nilai. Nilainya itu dia baca ini aja. Nah, karena dia itu dengan ini aja. Kaji jemu, menawar badi, menawar Indonesia anda yang berbadi. Nah, dia mencoba memisahkan berdasarkan fakta-fakta sejarah. Dia mencoba memisahkan antara sejarah Aceh dan Indonesia. Saya lagi contoh lah kemana malah Hayati Berusaha Tan betul dia pegang misalnya secara fakta sejarah Laksamana Malahayati tidak berjuang untuk Indonesia kan begitu. Nah di Hasan Tiro dia memisahkan ini lanjut yang klaim persoalan Malahayati diberi pahlawan nasional silahkan misalnya atau contoh lain sejarah yang ada tapi lah Sumpah Pemuda misalnya. Nah dalam Sumpah Pemuda Aceh nggak ikut Aceh misalnya, kan? Aceh nggak boleh pergi ada pemamasan lah, bukan berwakil Acehnya. Karena kondisi Aceh saat 1928 Aceh dengan perang, belum dah perang Indonesia nampak lah, berlaku di wilayah Indonesia. Logis secara fakta logis. Indonesia lahir 1945, tiba-tiba kok ada narasi Indonesia sebelum 45 kan begitu. Ini hal-hal seperti ini yang kemudian dipisahkan oleh Hasan Tiro. Jadi sejarah bid'ah bid'ah sejarah Hawa sana. Jadi begitu teori yang dibangun teori sejarah dalam mazhab Tiroisme ini. Nah, yang ketiga teori hukum. Dalam teori hukum ini yang dia bicarakan hukum internasional. Jadi dia bicara teori successor state, teori resolusi PBB, konvenan, traktat dan lain sebagainya. Jadi dia bicara dalam format teori hukum internasional. Jadi nggak ada urusan misalnya dengan hukum nasional dan lain sebagainya. Nah selanjutnya teori politik. Kalau saya lihat atau saya kaji dalam beberapa argumen politik yang ditawarkan Hasan Tiro hanya dua yang dia mainkan, teokrasi dan demokrasi. Teokrasi ini berdasarkan dari narasi pan-Islamisme tadi. Maududian, Said Qutb, kemudian Hasan Al-Banna. Teokrasinya kedaulatan itu milik Tuhan. Kekuasaan boleh punya siapa saja, tapi kedaulatan itu punya Tuhan. Itu teokrasi, artinya ada peran Tuhan di dalam bernegara. Itu konsep itu dia gabungkan dengan konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi bukan konsep demokrasi yang kebablasan. Makanya Hasan Tiro mengkritik konsep demokrasi Soekarno. Hasan Tiro menyebutkan kalau demokrasi Soekarno itu dianggap sebagai Republik of Banana, Republik batang pisang. Misalnya bangunan demokrasinya itu tidak kuat, itu argumen Hasan Tiro. Nah, dalam pemikirannya dia memformulasikan dua teori, pemikiran politik dan teori politik. Dia mencoba menggabungkan dua teori antara demokrasi dan teokrasi ini menjadi satu teori yang dia salurkan melalui buku-buku ataupun pamflet, kaset dan lain sebagainya. Nah, baru bicara Islam. Teori Islam dalam Tiroisme. Nah, Islam dalam pijakan Hasan Tiro, dalam pemikiran Hasan Tiro atau dalam pemikiran Tiroisme, Islam itu adalah nilai yang berada di atas. Ini kan ada pegang teori gunung itu dah. Yang mana? Teori yang ngomong yang mana? Itikad, ibadah dan hukum. Nah, di sini dia membagi itikad, ibadah dan hukum. Itikad, orang Islam tidak boleh memisahkan antara Islam dengan etika, Islam dengan ibadat, atau Islam dengan hukum. Dia tidak boleh disamakan. Ini dalam pandangan Tiroisme. Islam itu adalah satu kesatuan. Kalau ini dipisahkan, maka nilai al-hur, hur itu al-hurri atau al-hurru. Nilai hur ini kebebasan, kemerdekaan. Jamaknya tahrir, kebebasan, bebas. Kalau ini dipisahkan, nilai kebebasannya hilang. Jadi konsep Islam dalam pikiran Tiroisme dia satu kesatuan yang utuh. Tak etika misalnya. Makna etika kan tak akui tak niat lah tak kena dah tak hubungan orang nah. Malaysia gimana tu?
Kita niatkan dengan hati, kita ikrarkan dengan lidah, kita kerjakan dengan anggota. Kan itu i'tikad. Nah, dalam hal ini bagi terorisme ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh hanya sekedar Allah nalade, tapi lambut hanya Allah. Begitu maksudnya. Paham ya? Tidak boleh hanya ada Allah dalam hati dan Allah kemudian dalam hal sosial. Nggak bisa. Dalam negara juga harus Allah. Dalam hal hukum juga harus Allah. Dan dia punya dalil ini. Misalnya man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul munafiqun dan lain sebagainya. Jadi di terorisme Islam itu tidak bisa dipisahkan antara i'tikad, bahkan yakin Allah ya. Kemudian takut dengan ibadah, kemudian tajam dalam hukum. Ini maknanya. Kalau tiga komponen itu ada, maka akan lahir al-hur atau kemerdekaan, kebebasan secara manusia. Nanti ada pembahasan teologi. Jadi intinya tidak ada pemisahan agama dengan negara, agama dengan sosial, agama dengan hukum, itu nggak ada dalam terorisme. Kalau ada orang yang mengatakan Hasan Tero sekuler, ini nggak ada bukti. Ya, karena kenapa? Pijakan Hasan Tero itu ini dia sebutkan dalam pengantar buku Dasar Undang-Undang Islam. Buku yang ditulis oleh Prof. Abdul Wahab Khalaf, profesor di Fuad 1 University Kairo, yang diterjemahkan. Orang pertama yang menerjemahkan buku itu Siasah Syariah dulu aslinya. Itu Hasan Tero tahun 1957 diterjemahkan oleh Hasan Tero. Dalam pengantarnya Hasan Tero menyebutkan ini, Islam dan Kristen itu berbeda. Jadi tidak ada, kalau di Kristen itu ada istilahnya pemisahan atau penembusan untuk menjadi manusia bebas misalnya, yang harus tebus ini ada aturan mau surga dan lain sebagainya. Di Islam itu nggak ada. Karena kenapa? Dalam Islam etika, ibadah dan hukum itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kata mudik dengan ikut dengan Islam, maka dalam hukum juga harus Islam, dalam ibadah juga harus Islam. Hadir Allah di mana lang masjid misalnya, tidak lebih dalam kampus sekarang nanti. Kan konsepnya seperti ini misalnya sekarang syariat Islam di mana bahasa tulis dengan PLN, VLN, jadi itu dianggap representasi misalnya, padahal tidak. Nah, dalam terorisme ini satu kesatuan. Jadi nggak boleh dipisahkan antara Islam sebagai etika, sebagai ibadah atau sebagai hukum. Jadi kalau misalnya kita bernegara Islam ya harus pure Islam. Nggak boleh dalam hukum negara ternyata tidak ada adopsi Islam. Nah, disinilah akar perlawanannya kemudian. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan Hasan Tero itu sekuler, buktikan. Itu siap. Maka ada beberapa peneliti yang saya baca bukunya, ada beberapa peneliti lokal saya ingin wawancara atau ingin diskusi. Karena memang nggak ada akar sekularismenya. Yang paling mendasar, terkait pemisahan agama dan negara. Di Tiro nggak ada pemisahan. Ini ada pertanyaan dari Jina juga. Nah, konsep ini, teori ini, itu akan melahirkan al-hur, kebebasan atau kemerdekaan. Untuk menjadi seorang manusia merdeka, kita harus memadukan antara etika kita yang Islam dengan ibadah kita yang Islam dan hukum kita yang Islam. Ini konsepnya dari terorisme. Paham kan? Oke ya? Nah, ini teologinya, tauhid pembebasan dalam terorisme. Tunku Hasan Tero menyebutkan dalam pidatonya, bahkan dalam pengantar Siasah Syariah itu dia menyebutkan seseorang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah pan-Islamisme sebenarnya ya. Tapi ada beberapa konsep yang dia padukan sehingga saya bilang layak untuk disebut satu teori atau satu mazhab politik dia, terorisme. Saya misalnya kalau dia mengambil narasi dari Maududi atau Syekh Qutb misalnya atau Hasan al-Banna, ya nggak mungkin kita katakan terorisme, harus Bannaisme misalnya kan, atau Qutubisme atau Maududian dan lain sebagainya. Jadi landasan pertama yang paling esensi dalam pemahaman terorisme itu ya la ilaha illallah. Seseorang yang sudah mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka
dia akan melahirkan dua konsepsi. Yang pertama al-abid, lamid, kendaya, budak, kemudian akan melahirkan kafir. Nah, ini konsep dalam terorisme terkait tauhid pembebasan. Dengan semangat ini dia melawan Indonesia, baik dalam Darul Islam atau dalam GAM. Walaupun kemudian ini tidak bisa diterjemahkan oleh pengikut Hasantiro, kalau saya lihat kan. Jadi al-abid itu lamid. Nah, dalam hal ini Hasantiro mendefinisikan lamid orang yang menghambakan diri kepada kekuasaan atau memperjuangkan kepentingan kekuasaan yang bukan representasi Tuhan. Nah, itu dijelaskan misalnya dalam buku Aceh Bang Andaria. Ini sistemnya ini disebut seperti apa, dia menyebutkan contoh itu misalnya seperti masa Belanda itu masa penjajahan Belanda, camat di sini itu Zelbersturder itu camat Ulay Balang, Ulay Balang yang menjadi Zelbersturder. Jadi Zelbersturder ketika Belanda pergi masuk Jepang, ganti jadi Bunjo Sunjo, masuk Indonesia ganti jadi camat bupati. Nah, dalam konstruksi yang dibangun oleh Hasantiro ini satu kesatuan pola. Dan orang yang bekerja di dalamnya, baik dia kerja sebagai Zelbersturder, dia bekerja sebagai Bunjo Sunjo, atau dia bekerja sebagai camat bupati, ini dianggap representasi daripada al-abidnya. Dianggap representasi daripada Allah. Dia menghambakan diri pada kekuasaan. Yang seharusnya ketika dia mengikrarkan la ilaha illallah ana Tuhan selain Allah, maka tidak boleh ada tuhan-tuhan kecil lain yang dia sembah, termasuk kekuasaan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan teorinya Maududi, Syariat, Syekh Qutb dan lain sebagainya. Ini lagi ada belum? Nah, konsekuensi terhadap ini akan melahirkan kafir dalam pandangan ini ya, dalam pandangan terorisme ini akan melahirkan kafir. Makanya Hasantiro sering menyebutkan kafir Indonesia kafir misalnya, atau Huda juga sering menyebutkan itu. Landasannya ini hujahnya, walaupun bagian berbeda mungkin, cuma yang kan dengar pegang Hasantiro kan dengar ahli enggak. Jadi beda salah paham teman-teman. Pemikiran Hasantiro kenapa bisa lahir lamid, syahid, kafir? Landasannya la ilaha illallah ya. Ada beberapa ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Hasantiro terkait kekuasaan yang dianggap tauhid dan lain sebagainya. Walaupun secara tafsir saya ini berbeda. Nah, tapi yang kan bukan tafsir lo lagi dengan tafsir saya. Jadi konsekuensi dia kafir dalam pandangan terorisme itu dianggap dianggap musuh. Nah, kina muncul di geramu dengan konsep musuh dalam masyarakat Aceh oleh Hasantiro yang geramu dari ini sehingga timbul jihad. Makanya Aceh merdeka dalam pandangan petinggi-petinggi Aceh merdeka itu bahagian dari jihad. Dan orang yang mati Hinang dianggap mati syahid. Landasan agama ini nampak. Oh, persoalan itu berbeda, ini diskusi lain. Termin berbeda untuk kita diskusikan. Islam Hasantiro ini Islam apa? Nah, ini diskusi lain, bukan diskusi diskusi yang mendasar bagi kita. Setidaknya Hasantiro memiliki hujjah, memiliki dalil secara agama terhadap apa yang dia lakukan dengan gerakan. Persoalannya jihad atau bukan, persoalannya syahid atau bukan, persoalan Indonesia ini dianggap sistem kafir atau bukan, itu bukan perdebatan kita. Beda perpainnya orang. Ini kan yang dengan berpat kerangka Islam, pak dedeng ya, secara agama. Nah, ini tauhid pembebasan dalam konsep terorisme. Selanjutnya, ini dari tauhid menjadi dua representasi dengan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ada dua konsekuensi. Ini sesuai dengan kerangka al-syariati saya lihat ya. Ada khaliq, ada makhluk. Bagaimana kita misalnya kita memperlakukan tauhid itu sebagai seorang makhluk atau sesama makhluk dengan antara kita dan khaliq, dengan pencipta, dengan Allah. Dan bagi Allah tauhid itu keesaan. Sabo, nggak ada trinitas dan lain sebagainya, itu nggak ada, hanya masyarakat ada. Nah, jadi esa. Yang kedua,
penghambaan hanya boleh kepada Allah, kepada Khalik, tidak boleh kepada makhluk. Nah, yang ketiga, tauhid kepada Khalik itu ya pemujaan tanpa syarat. Kerangka hadis sama, walaupun dalam instrumen yang dibangun Tiro yang berbeda ya. Termasuk ya yang saya bilang apa tadi, konsep musuh dan lain sebagainya kan? Nah, tauhid kepada makhluk hanya kesatuan. Belum menero atau marah itu satu kesatuan. Yang memang tidak sah dia, tidak absolut, tidak mutlak. Kemudian pembebasan, tidak boleh terjadi penghambaan antara manusia dan manusia, boleh. Itu dalam pemahaman teologi pembebasan terorisme. Tidak boleh menghambakan diri kepada manusia misalnya, tidak boleh menyembah, tidak boleh, dan artinya menyembah dan sujud doh, tetapi juga kekuasaan, penguasa, kezaliman dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menghambakan diri. Makanya dalam buku Khilafah wal Muluk yang ditulis Maududi itu disebutkan bahwa raja-raja, penguasa-penguasa itu adalah representasi daripada Fir'aun dan Namrud yang kemudian disembah, dipuja untuk Beipo, untuk bibi, peti dan lain sebagainya. Nah, dalam hal teologi pembebasan terorisme ini tidak boleh terjadi penghambaan kepada makhluk. Lanjut. Kemudian persamaan dapat kelas, nggak ada kelas di dalamnya. Jadi hanya yang membedakan kelas ya Khalik itu takwa, pemujaan tanpa syarat itu ketakwaan. Jadi nggak ada Aceh dan Minang berbeda misalnya, Aceh dan Jawa berbeda, Aceh dan Batak berbeda. Ini nggak ada, karena persamaannya tanpa kelas. Dia nggak ada kelas dalam tauhid kita kepada makhluk. Jadi semua sama. Yang berbeda itu hanya kepada Allah. Pemujaan hanya boleh kepada Allah. Pengagungan hanya boleh kepada Allah. Kultus hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh mengkultus kekuasaan, mengkultus negara, mengkultus pemikiran orang dan lain sebagainya. Yang makna dari tauhid kepada makhluk. Nah, ini nilai inti, ini terakhir ini. Nilai inti atau core value dari terorisme, nilai inti yang dari semuanya yang saya kaji itu Islam sebagai landasan pertama. Kemudian dia terjemahkan menjadi turidro, tu'omdro, tusoro. Turi kenal, tu'om paham, so turi bisa. Ini benar, karena tiga di sini berbeda. Turidro yang saya menerjemahkan turidro itu identitas, asal usul, karena kita nggak mungkin diciptakan sama. Memang kita diciptakan berbangsa, bersuku, dita'arafu, untuk saling mengenal. Perbedaan itu sudah lumrah. Jadi di sini perlu identitas untuk menegaskan draw siapa kita. Kemudian ada tu'ohdro mengetahui kualitas kita sebagai orang Islam katakanlah, sebagai orang Aceh katakanlah, atau sebagai Indonesia katakanlah. Kita paham kualitas kita baik sebagai personal atau sebagai satu kesatuan bangsa. Nah, kemudian tusoro, superioritas. Kita memiliki kebanggaan terhadap tanah air kita, terhadap diri kita yang memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sempurna, ya, dan juga terhadap asal usul lah. Jadi kita memiliki superioritas yang intinya itu dibingkai oleh mu'adawa. Mu'adawa ini sistem pluralitas. Artinya tidak ada perbedaan, dan makanya kan ada sering disebutkan oleh Hasan Tiro atau dalam Hadis Majah, sebenarnya bukan kata Hasan Tiro, itu kata Hadis Majah dalam hikayat Gajah Beliau. Ba'du ba'dan satu pekat sang sinsa mu'adawa. Kalau orang nggak mengklaim itu punya narasi gambar, bukan narasi gambar, itu narasi hikayat Aceh yang ditulis dalam hikayat Tujuh atau dalam hikayat Cipta Tuhan. Di sini itu ditulis ba'du ba'dan satu pekat sang sinsa mu'adawa. Nah, ba'du ba'dan tadu dengan tadang maknanya ada orang di atas dan orang di bawah, itu nggak ada kelas. Lagi ada bangun. Dua sama, dong yang dua ya dengan rundown yang dua, ya sama, ada perbedaan. Nah, gubernur dan daerah sama aja. Ba'du ba'dan satu pakat. Artinya sama. Kita memiliki ikatan yang sama. Sang sinsa mengadawa.
Sangsen sama doa, lagi hubungan ada wala, lagi hubungan adik kakak, hubungan saudara. Nah, konsep ini keluar dari cinta kepada sesama Muslim, cinta kepada seiman. Yang konsep ini itu dari hina. Konsepnya konkret kali diterapkan oleh ulama Gedayu Aceh, oleh pejuang Aceh. Itu sudah cukup lama. Jadi bukan konsep Hasan Tiro maksud saya. Itulah yang saya sebutkan formulasinya itu dilakukan oleh Hasan Tiro. Cuma Hasan Tiro tidak menjelaskan lebih detail bagaimana filsafat ba'du ba'dan sepakat sangsin sama adawa. Saya pernah menulis itu dalam media scan Indonesia, Aceh dalam tafsiran terorisme. Bahwa dalam tafsiran terorisme, Aceh itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa ditarik ke panggung perseteruan Gayo Aceh, Isa Aceh, Perla Aceh, itu nggak bisa. Karena konsepnya telah diletakkan oleh pejuang Aceh, ulama Aceh, pemimpin Aceh sebelumnya. Aceh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mantruk reyong. Ya tidak mesti kita kekuasaan misalnya, atau orang-orang yang berada di kekuasaan saat ini. Misalkan Aceh Tamaji, misalkan Aceh Tane di PP, nah mereka. Ini yang salah. Nah, seakan-akan Aceh harus reyong. Ini nggak bisa. Bede gaya melubi pulauan, melubi pulauan. Karena kenapa? Kita semua adalah satu kesatuan. Aceh ya sama. Kita sudah sepakat untuk menjadi Aceh, kan begitu? Kita sepakat untuk menjadi Aceh. Misalnya kakek kita bendera dulu di awak Aceh yang kita apa yang Aceh itu? Nah, itu Aceh itu, dah boleh pasir itu. Terus panggung. Biru juga jumpa ni. Tahu dong, yang pidi kak pedi yang temiang kak benua, yang gayo kak lima atau isak misalnya, yang melabu kak meluhung, semua punya instrumen sejarah sendiri. Jadi kalau kita tarik lagi ke panggung kesukuan, ini jadi bias. Makanya saya secara pribadi itu menolak hingga Aceh. Alasannya bukan karena berbahasa Aceh, bukan. Kita menolak karena secara landasan historis nggak ada landasan historis. Akhirnya menciptakan perpecahan, misalnya begitu. Bendera secara pribadi saya tolak karena itu bendera Hasan Tiro, bukan bendera Aceh. Nah, itu jelas bendera Hasan Tiro, bukan bendera Aceh. Hasan Tiro untuk bendera itu untuk instrumen gerakannya, instrumen organisasinya Aceh Merdeka misalnya. Tiba-tiba datang kita bendera negara, ya nggak bisa kan begitu. Otomatis gaya pasti menolak. Indomie pas saya menolak sampai waktu itu kami ingin deklarasi sempurna Aceh Merdeka. Itu sama gaya, muncul gaya merdeka kan ada. Nah, kamu mendeklarasi sih ada. Karena bukan. Ini yang maksud saya tadi. Standarnya udah nggak ada. Kita kehilangan standar. Aceh kehilangan standar dalam cara mudik. Baik pihak kekuasaan atau kita yang sebahagian secara umum. Kita kehilangan standar. Ibarat dalam mudik sebagai orang Aceh ada orang ini. Bang Katru dari dua gaya lagi. Bang kawak mudik aja tangga hai ada. Bang ke aja ada kayak di. Mudik aja di. Dia orang tahu mereka. Gitulah kira-kira. Ini kan kehilangan standar kita. Punya buku awak barat dulu. Hai ada. Hai bro dulu. Buku apa dia dulu? Ada buku dulu apa hai itu ya. Siapa kita kehilangan standar. Cara berpikir, anak body, bangka bromis kahayu, impan dan juga, bangka karah berudah, ada yang atama juga, dane juga, tamoyang juga dari zaman ke, kan ada bohyum le. Makanya kenapa di Institut Peradaban Aceh itu di lembaga kami menciptakan kalender Aceh misalnya. Karena memang kita punya standar. Nah, sama lagi kau kita punya standar itu. Ada yang mana berlarut dalam kliwon kan, ketika malam 5 kliwon, hantu pocong, orang kepak, hadiah itu biar pi. Padahal kliwon bukan narasi kita, begitu loh maksudnya. Dan seharusnya begini Indonesia dibentuk. Tidak boleh ada menghegemoni. Makanya saya nggak sepakat. Cuma karena lem dari Aceh, pulang belum gaji Hasan Tiro kayak nggak kewakan, kayak nggak separatis. Kalau saya bicara di forum nasional misalnya saya kritik Kartini. Bukan sosok Kartini yang saya kritik, nasionalisasi Kartini yang saya kritik. Biarlah Kartini menjadi pahlawan bagi teman-teman di Pulau Jawa misalnya. Tapi menasionalisasi mereka, Kartini ini salah secara negara.
Aceh punya banyak tokoh perempuan kan, hanya saya. Tapi di dunia Aceh kan justru kita bandingkan dengan ini nampak di mana lah kira-kira. Padang punya Rasuna Said misalnya. Solo di Dewi Sartika di Sunda, Hendri Lawal dan lain sebagainya. Jadi kenapa nggak diciptakan Hari Perempuan Nasional misalnya? Cuma karena yang kritik saya udah ya, oh kamu, oh itu emang ide separatis itu. Karena kita Aceh, Rijal yang kritik nggak jadi masalah. Kenapa nggak dijauhi? Ini kan salah maksudnya. Batik juga seperti itu. Siapa yang nulis itu? Batik yang sempit untuk Indonesia yang luas. Gak bisa dipaksakan batik ke kita. Kartini juga seperti saya katakan tadi, Kartini nggak bisa jadi representasi perempuan Indonesia, nggak bisa. Karena kenapa? Masing-masing daerah itu punya representasi perempuan. Batik juga seperti itu nggak bisa jadi representasi pakaian Indonesia. Karena kenapa? Aceh punya kasar, Melayu punya songket, Papua punya koteka. Ya kan? Walaupun datang orang Jakarta ke Papua ya, kamera mengatakan bahwa koteka primitif dan ini kan salah. Ini pakaian dari kan dari moyang kan dari mai dari du ya itu. Terus ada yang dari kota ada pegahan primitif. Belum. Tiba. Itu untuk aja yang ya pakai primitif. Tiba. Kenapa kan? Pakaian yang kita warisi itu dari nenek kita. Yang menggambarkan asal usul kita, yang menggambarkan identitas kita. Beginilah Indonesia. Pernah saya tanyakan, yang mana Indonesia? Kenapa enggak? Coba tunjukkan yang mana Indonesia. Indonesia ya kita Aceh, Jawa, Minang, Batak, Dayak, semua kan kita. Kenapa harus menghegemoni? Dan itu ada nih, jelas seperti ini. Yo nggak punya mah ada kau dulu sering saya kritik soal seperti itu, termasuk Sumpah Pemuda. Salah satunya saya bilang tadi bersumpah. Pertama ya bersumpah itu kan Sumpah Pemuda, nanti kata tempat. Waktu saya baca tagnya di Museum Fatailah kok nggak ada kata-kata sumpah, yang ada kami bangsa Indonesia berikrar menjadikan bahasa Indonesia bla 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 kan. Tapi dalam simbol negara apa yang nggak ada? Bhinneka Tunggal Ika, kata bahasa Indonesia, kemuliaan Hayati, kata bahasa Indonesia, saya baca Pancasila, kata bahasa Indonesia. Kenapa misalnya nggak di bahasa Indonesia kan aja? Kalau kita sepakat, misalnya Bhinneka Tunggal Ika berbeda, bisa boleh di bahasa Indonesia berbeda, itu awak Papua itu, ilung itu, awak Aceh, awak Minang itu, jadi aja. Begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.